Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMP Muhammadiyah sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan tentang materi makna sholat dan pengaruhnya dalam tindakan. Sebelum melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Untuk materi makna sholat, capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mendalami peran aktivitas sholat sebagai bentuk penjagaan diri dari keburukan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menjelaskan pemahaman hakikat sholat berdasarkan Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45 dengan menggunakan bahasa sendiri dan mengomunikasikannya secara baik dan lugas. Yang kedua, merumuskan manfaat aktivitas sholat dalam kehidupan nyata dan menceritakan pengaruh sholat dalam tindakan. Yang ketiga, merancang solusi aktivitas sholat terhadap bentuk penjagaan atas diri sendiri dan keburukan. Yang keempat, mempraktikkan sholat 5 waktu dengan baik dan benar. Sebelum lebih lanjut membahas materi tentang makna sholat dan pengaruhnya dalam tindakan, anak-anak sekalian harus mengetahui terlebih dahulu apa itu makna sholat. Menurut bahasa, sholat artinya doa. Jadi pemaknaan semacam ini dapat kita simak pada ayat Al-Quran surah Al-Ankabut pada ayat ke-103 yang artinya berbunyi, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sedangkan menurut istilah, makna sholat yaitu rangkaian, ucapan, dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, beserta syarat-syarat yang telah ditentukan. Komunikasi aktif antara hamba dengan Allah melalui sholat, inilah yang mengandung hikmah sangat luar biasa, yaitu ketakwaan. Karenanya Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah kitab yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dalam kurung dengan cara sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lainnya. Karena Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kedudukan sholat di dalam agama Islam adalah yang paling tinggi. Dan paling pertama yang dihisab amalnya adalah amal ibadah tentang sholat. Makna sholat menurut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yang artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inti pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya, yang penopangnya adalah sholat. Jadi di dalam hadis tersebut Nabi Muhammad SAW telah
mengatakan bahwa sholat adalah tiang agama. Untuk melakukan sholat yang sempurna dan baik menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam itu tentunya. Jadi kita terlebih dulu harus mengetahui tentang syarat-syarat sholat. Adapun di sini syarat-syarat sholat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama syarat sholat wajib. Yang kedua syarat sah sholat. Sekarang kita akan membahas syarat wajib sholat. Untuk syarat wajib sholat, yang pertama itu harus beragama Islam. Yang kedua harus sudah baligh. Yang ketiga berakal. Yang keempat suci dari haid dan nifas bagi wanita. Yang kelima telah sampai ajaran Islam kepadanya. Yang keenam, terjaga atau tidak tidur. Adapun syarat-syarat sah sholat, yang pertama, suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Yang kedua, suci badan, suci pakaian, dan suci tempat sholat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Bagi laki-laki, auratnya antara pusar dan lutut. Aurat perempuan yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Yang keempat, telah masuk waktu sholat dan menghadap kiblat. Rukun-rukun sholat. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Jadi dalam hal ini kalau ada yang tidak mampu, sholat itu boleh dilaksanakan secara duduk, berbaring. Jadi sesuai dengan kemampuan seseorang. Yang ketiga, melakukan takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, melakukan ruku. Yang keenam, ibtidal. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan, tumak ninah dalam 4 rukun sebelumnya, yaitu ruku, ibtidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan, tasyahud akhir. Selanjutnya membaca sholawat Nabi. Lalu mengucapkan salam sambil menoleh ke kiri dan ke kanan. Jadi rukun sholat harus dilakukan dengan tertib. Nah, coba kalian lihat kembali pada slide di layar ini. Ada beberapa hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Salah satunya yang pertama meninggalkan salah satu rukun sholat atau memutuskan rukun sholat dengan sengaja. Misalnya setelah berdiri langsung membaca Al-Fatihah, jadi takbiratul ihramnya itu tidak dilakukan, maka sholatnya akan menjadi batal. Jadi yang kedua itu meninggalkan salah satu syarat sholat dengan sengaja. Tadi di slide sebelumnya sudah kita pelajari syarat-syarat sholat. Semoga anak-anak dapat paham dengan apa yang Ibu jelaskan pada slide ini. Yang ketiga, berbicara di luar bacaan sholat dengan sengaja. Yang keempat, bergerak 3 kali berturut-turut selain gerakan sholat. Misalnya seperti menggaruk-garuk kepala sebanyak 3 kali. Itu. Yang kelima, makan dan minum walaupun sedikit. Yang keenam, tertawa. Dan yang ketujuh, terkena najis. Yang kedelapan, berhadas besar atau hadas kecil.
Sudah tahu kan anak-anak apa itu hadas besar dan hadas kecil? Nah, tentunya kalian sudah memahami semuanya. Yang selanjutnya mendahului imam hingga dua rukun sholat. Yang terakhir, dalam sholat itu tiba-tiba berubah niat, yaitu niatnya ingin membatalkan sholat. Aku tidak jadi sholat, misalnya seperti itu. Tapi semoga anak-anak tidak pernah melakukan demikian ya. Nah, setelah kalian memahami makna sholat dari beberapa versi, dari dalil dan secara istilah, sekarang kalian harus mengetahui hikmah daripada sholat itu sendiri. Adapun hikmah sholat itu, yang pertama, dalam sholat ada gerakan sujud. Jadi di dalam gerakan sujud itu posisi kita merendahkan diri hingga mencium tanah. Jadi ini merupakan pengingat bagi kita akan kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya di hadapan Allah kita hanyalah hamba yang mutlak sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hikmah sholat itu dapat menyadarkan kita bahwa pada hakikatnya tiada yang mampu memberikan pertolongan kepada kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sholat dilakukan sehari semalam sebanyak 5 kali. Jadi ini berarti ada 5 kali sehari dalam semalam kita diberi kesempatan untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah. Karena memang pada dasarnya dalam sehari semalam tidaklah mungkin bagi kita luput dari dosa, baik disengaja maupun tidak disengaja. Yang keempat, sholat itu dapat memperkuat akidah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sehari-hari godaan dan kenikmatan duniawi, godaan setan senantiasa mengganggu akidah kita hingga kita lupa keberadaan Sang Kholik yang selalu mengawasi kita. Dengan melakukan ibadah sholat, kita kembali mempertebal keyakinan kita dan keimanan kita, sebagaimana diibaratkan dengan tumbuhan kering yang segar kembali sesudah diguyur hujan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap anak-anak sekalian bisa atau dapat mengerti dari apa yang Ibu jelaskan pada slide pembelajaran di depan ini atau di layar. Sekian dulu dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.